Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya akan membahas tentang cyber dajjal yang ingin menguasai seluruh dunia. Jadi termasuklah di Indonesia dan termasuk juga di Aceh. Jadi cyber dajjal ini telah masuk ke semua pelosok, termasuklah di semua bidang. Di antaranya dia sudah masuk di bidang musik, bidang budaya, bahkan di bidang agama pun dia sudah masuk. Dan termasuk juga dia telah masuk dalam organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Aceh, dan termasuk yang seluruh ada di dunia. Jadi kita harus berhati-hati dengan cyber dajjal, karena misi daripada cyber dajjal untuk menguasai dunia, atau yang lebih disebut dengan the new world order, yaitu tatapan dunia baru. Dia ingin membuat dunia yang baru versi mereka, atau yang disebut dalam bidang Illuminati atau versi dajjal. Itulah misi daripada cyber dajjal. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cyber dajjal yang telah ada di Indonesia dan juga yang telah masuk ke Aceh. Apa saja peranan mereka dan apa saja yang mereka telah perbuat, kita akan sebutkan satu persatu. Jadi untuk pada semua yang telah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Imatulagi TV, karena di channel ini kita akan membahas semua episod tentang cyber dajjal yang ingin menguasai dunia. Jadi harap kepada semuanya, mari semua untuk menyaksikan video ini, karena ini telah masuknya zaman akhir zaman, telah masuknya masa akhir zaman, masanya keluarnya dajjal, dan cyber dajjal telah masuk ke seluruh pelosok yang ada di seluruh dunia, termasuklah di Indonesia dan di Aceh. Jadi kita akan membahas itu semua. Oke, untuk kepada semuanya tolong di-share video ini, biar video ini menyebar ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia, agar semua orang tahu bahwa bagaimana peranan daripada cyber dajjal. Oke, silahkan di-share dulu sebelum kita mulai membahasnya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas dulu tentang organisasi terbesar yang ada di Indonesia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, atau yang lebih dikenal disebut dengan NU.
Jadi sebelumnya NU itu memang satu organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suci dan bersih. Tapi dalam beberapa tahun ini tim daripada Cyber Dajjal telah masuk untuk mengobrak-abrik, bahkan sudah sampai 70% dia telah menguasai organisasi daripada Nahdlatul Ulama. Kita bisa lihat sekarang bagaimana peranan daripada Nahdlatul Ulama yang telah kacau, yang telah dikuasai oleh Cyber Dajjal. Tapi alhamdulillah kalau di Aceh Nahdlatul Ulama masih bersih dan masih berjalan lurus. Tapi kita lihat saja yang ada di Indonesia, atau lebih tepat di pulau-pulau Jawa, bagaimana sudah organisasi tersebut, bagaimana hancurnya, bagaimana gilanya aturan-aturan yang telah dibuat oleh Cyber Dajjal. Baru-baru ini telah beredar daripada ulama NU yang ada di Jawa. Saya pun sudah lupa siapa itu namanya, entah Gus apa namanya, tak tahu lagi, sudah lupa. Oh, Gus Muafiq. Bagaimana pandangan beliau terhadap baginda Rasulullah SAW? Jelas-jelas beliau telah menghina dan mencemarkan nama baik daripada baginda Rasulullah SAW, yang tentu saja membangkitkan kemarahan orang Islam yang ada di seluruh Indonesia. Karena beliau telah mengatakan bahwa Siti Aisyah tersiksa ataupun menderita batin karena berkahwin dengan orang yang lebih tua daripada dia, yaitu dengan baginda Rasulullah yang berumur 50 tahun. Itu sungguh penghinaan yang keji yang dibuat daripada Gus tersebut. Itulah bukti bahwa Cyber Dajjal memang telah masuk ke semua pelosok, termasuk masuk dalam organisasi Islam yang bernama Nahdlatul Ulama. Bahkan bukan itu saja, mari kita lihat pimpinan Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, yaitu saya pun sudah lupa namanya. Memang aneh, memang kacau dia punya pemikiran, sungguh liberal. Itulah semua anggota personil daripada Cyber Dajjal yang mau merusak Islam dan ingin menguasai dunia. Tentu saja dia mempunyai anggota-anggota. Salah satunya adalah Abu Janda. Jadi Abu Janda adalah satu contoh daripada anggota daripada Cyber Dajjal. Dia mengobrak-abrik dan menghina Islam. Bahkan yang aneh, pemerintah pun tidak mau bertanggung jawab untuk menangkapnya. Itu mungkin karena Cyber Dajjal juga sudah masuk dalam sistem pemerintahan. Ini memang sudah di ujung fase keempat, yaitu fase kehancuran. Dan insya Allah di ujung fase keempat juga akan tegaknya satu khilafah Islamiyah, juga akan tegak dengan turunnya Imam Mahdi. Insya Allah akan segera datang. Tapi kita tidak membahas tentang Imam Mahdi untuk hari ini. Kita hanya membahas tentang Cyber Dajjal dan peranan-peranan daripada Cyber Dajjal setiap anggotanya. Jadi Cyber Dajjal salah satunya menggunakan media untuk mengobrak-abrik persatuannya Islam. Termasuk dia menggunakan media untuk mencaci maki ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syariat-syariat yang ditegakkan dalam suatu negeri. Salah satunya yang ada di Aceh. Beberapa puluhan tahun yang lalu, sungguh kerajaan Aceh telah menerapkan syariat Islam sehingga secara kafah telah terbukti dengan syariat Islam Aceh itu bisa hidup makmur dan bahagia. Tapi selepas kerajaan itu hilang, maka hancurlah peradaban yang ada di Aceh, sehingga Aceh telah menganut hukum daripada seperti di Indonesia, yaitu hukum daripada demokrasi. Kita bisa lihat sekarang bagaimana di Aceh. Sungguh menyedihkan.
Tapi ya akan insya-Allah Aceh ini akan kembali lagi tegakkan khilafah Islamiyah atau lebih bisa disebut dengan syariat Islam. Insya-Allah Aceh bisa bangkit kembali untuk menegakkan syariat Islam. Tapi tidak lepas juga karena cyber Dajjal juga telah masuk ke Aceh dan mempengaruhi beberapa orang yang ada di Aceh. Karena di Aceh juga sekarang telah banyak lahir orang-orang gila atau bisa disebut dengan anggota daripada cyber Dajjal juga. Karena dengan beraninya mereka menghina para ulama-ulama yang ada di Aceh. Salah satunya yang kita dengar beberapa bulan ini yang telah menghina Abu Mudi dan menghina semua ulama-ulama di Aceh. Pasti ada orang di belakangnya, pasti dia akan ada pertolongan daripada orang belakangnya sehingga mereka berani untuk mencaci maki ulama di Aceh. Sungguh zalim, na'udzubillah min zalim. Itulah salah satu contoh daripada cyber Dajjal, termasuk juga yang ada di Aceh. Dan di Aceh pun telah banyak lahir orang-orang gila atau orang-orang yang disebut dengan cyber Dajjal, bahkan bukan menghina ulama juga, tapi ingin mengubah Aceh ini menjadi sebuah negeri yang tidak baik atau lebih disebut dengan negeri-negeri yang jahanam. Itulah misi daripada cyber Dajjal. Tapi saya akan mohon kepada pemerintah Aceh supaya di Aceh itu harus ditegakkan syariat Islam. Karena dengan syariat Islam lah Aceh ini akan selamat, insya-Allah. Kita bisa melihat contoh tetangga kita, yaitu negara Brunei Darussalam. Bagaimanakah negara itu sekarang dan bagaimana negara itu sebelum menegakkan syariat Islam? Dulu Brunei Darussalam pernah mengalami krisisnya ekonomi dan krisisnya global. Tapi alhamdulillah setelah menegakkan syariat Islam, Brunei telah berubah 100%. Walaupun semua negara tidak mau berkawan dengan negara tersebut, karena negara Brunei Darussalam telah menegakkan hukum-hukum Islam atau syariat-syariat Islam. Dalam beberapa tahun yang lalu, Brunei Darussalam telah mengumumkan bahawa tidak diberlakukan lagi pemberian zakat untuk rakyatnya. Itu dikarenakan Brunei Darussalam kehidupan negara tersebut telah makmur dan orangnya tidak berhak lagi menerima zakat karena sudah kaya-kaya. Jadi Brunei Darussalam hanya menyedekahkan zakatnya kepada Indonesia, karena di Indonesia banyaklah orang-orang fakir miskin. Begitulah kesuksesan syariat Islam yang bisa kita lihat di negara tetangga kita, yaitu Brunei Darussalam. Semoga negara-negara lain bisa ikuti, termasuklah di Aceh. Semoga Aceh juga mengikuti seperti yang dilakukan indatu-indatu kita yang dahulu. Aceh pernah kaya, Aceh juga pernah berjaya. Di saat mereka ulama-ulama dulu dan raja-raja dulu bersatu, hanya menegakkan hukum Allah, hukum syariat Islam. Jadi kita akan lanjut tentang cyber Dajjal. Sungguh cyber Dajjal mereka mempunyai misi. Setiap kawasan dia masuk, dia ingin sesuatu. Tujuan utama mereka biar kita semua mengikuti gerak-gerik langkah yang dilakukan Illuminati atau cyber Dajjal. Sekarang banyak kita lihat logo-logo yang ada di kereta ataupun yang ada di semua tempat, logo bermata satu, yaitu logonya mata Dajjal. Setiap logo tersebut mempunyai tujuan, dan tujuan mereka hanyalah satu, untuk mengubah atau new order, membuat satu tatapan dunia yang baru. Jadi untuk hari ini cukup di sini saja kita membahas tentang cyber Dajjal, dan tunggu episod selanjutnya kita akan membahas tentang
nama-nama yang akan dihabisi oleh Cyber Dajjal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Imatul Lagi TV dan mohon video ini di-share biar orang semua tahu. Sekian dan terima kasih.